Desa Betak berada di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Desa yang dikepalai oleh Bapak Catur Subagio terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 5,6 km persegi atau 800 hektar. Pusat pemerintahan Desa Betak terletak di Dusun RT 1 RW 9 dengan menempati area lahan seluas 90 meter persegi. Jumlah penduduk Desa Betak sebanyak 6.178 jiwa yang tersebar di 6 dusun, 12 RW, dan 44 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 3.209 jiwa dan perempuan 2.969 jiwa. Warga Desa Betak mayoritas bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dan petani. Desa Betak memiliki badan usaha milik desa yang bernama BUMDes Margo Waluyo. BUMDes Margo Waluyo diketuai oleh Bapak Heru Budi Santoso. Usaha yang dikelola BUMDes Margo Waluyo sampai saat ini adalah pinjaman modal usaha, BRI Link, Agen 46, Agen Pos, beras organik, edukasi TKI, dan produk makanan yaitu Lesko yang merupakan makanan olahan coklat dan keok yang merupakan kuliner berupa ayam geprek dan minuman. BUMDes memberikan layanan peminjaman untuk mengembangkan usaha mikro agar lebih berkembang dalam sektor penjualan, memberikan pinjaman tanpa bunga agar tidak memberatkan pengusaha mikro. Kita berdiri tanggal 15 April 2015. Badan usaha milik desa kita namai Margo Waluyo, sehingga orientasinya nanti kita ke tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri, juga kompeten, tangguh, juga bisa meningkatkan sumber daya desa, khususnya Desa Betak. Yang kedua, memberikan pelayanan serta kebutuhan masyarakat yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan usaha asli desa, sehingga bisa menyejahterakan usaha-usaha mikro Desa Betak. Terusnya juga melindungi kepentingan warga supaya dapat menjalankan perekonomian yang mandiri. Jadi masyarakat Betak nantinya ada suatu wadah untuk mengeksplor perekonomian dari kalangan rakyat, sehingga produk-produk terkecil apapun bisa dipasarkan melalui badan usaha milik desa ini. Lalu BUMDes juga bekerja sama dengan BRI Link untuk mempermudah pelayanan perbankan BRI di Desa Betak. Agen BRI Link melayani transaksi keuangan kepada masyarakat secara real-time online menggunakan edisi BRI atau aplikasi BRI Link Mobile. Dengan adanya BRI Link ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Betak, karena dengan adanya BRI Link ini masyarakat Desa Betak mendapatkan layanan perbankan dengan mudah, karena tidak perlu jauh-jauh keluar desa untuk mencari layanan perbankan lagi. Selain itu, biaya admin di BRI Link juga relatif murah.
Selain itu, BUMDes Margowaluyo juga mempunyai unit usaha Agen 46 dan Agen Pos. Agen 46 didirikan BUMDes Beta untuk mempermudah pelayanan perbankan. Agen 46 adalah mitra BNI untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat, seperti layanan laku pandai, layanan LKD, layanan e-payment, juga pencairan dana BPNT. Lalu agen pos, jasa yang diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan pos, seperti jasa pengiriman paket, barang dagangan online, surat, dan dokumen. Lalu BUMDes Margowaluyo juga memberikan jasa untuk mempermudah bagi para calon TKI untuk mendapatkan informasi seputar pekerjaan di luar negeri. Jasa ini diberikan agar para calon TKI tidak terjerumus ke hal-hal ilegal. Lalu ada juga produk kuliner yaitu Lesko dan Keok. Lesko berawal dari gabungan kelompok tani yang dinamai Lestari Lesko. Karena banyaknya coklat yang ada, membuat gabungan kelompok tani Lesko memiliki ide untuk membuat produk-produk yang berbahan dasar coklat. Awal mulanya, Lesko dipasarkan di sekitar desa. Lambat laun, dengan teknologi yang ada membuat Lesko semakin terkenal dan memiliki agen untuk pemasarannya. Produk yang dihasilkan antara lain permen coklat, stik coklat, bola-bola coklat, tempe coklat, kopi coklat, dan produk minuman lain. Gini ya, dari awal kita itu punyai tanaman kakao. Nah, di samping di tempat kami sendiri juga dari penduduk banyak yang menanam kakao. Nah, buahnya kakao itu kan dikumpulkan, setelah dikumpulkan nanti dimasak. Cara pemasakannya yang pertama yaitu dari buah kakao itu dibelah, diambil bijinya. Nah, setelah diambil bijinya itu kalau biar kita enak rasa khas coklatnya itu biar terasa, dimasukkan ke kotak fermentasi. Nah, diberikan kotak fermentasi sekitar 5 hari, setelah itu dijemur. Nah, penjemurannya itu diberikan bukan di atas tanah, ada istilahnya itu diberi tempat tersendiri di atas tanah sekitar 1 meter. Setelah kering, nah itu dimasukkan ke alat yang namanya mesin sangrai. Mesin sangrai itu adalah alat untuk mengeringkan dan sekaligus untuk memasak awal. Setelah itu dikupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, dimasukkan ke alat yang namanya alat pemasta. Alat pemasta itu gunanya yaitu untuk menghaluskan itu yang tadi biji-biji tadi dimasukkan, setelah digiling halus. Nah, setelah halus dimasukkan lagi ke alat yang namanya bomil. Bomil itu untuk menghaluskan lebih lanjut sekitar 3 jam. Setelah 3 jam, setelah lembut halus, dimasukkan lagi ke alat yang namanya alat itu pengempak atau pemisah minyak sama bungkil. Setelah dipisahkan, yang satu menjadi minyak atau lemak, yang satu menjadi bungkil. Nah, bungkil itu dibubuk dengan halus yang menjadi bubuk kakao. Terus lemaknya itu dipres sendiri dan bisa dijual langsung sebagai lemak, juga bisa untuk dimasukkan lagi sebagai adonan kue. Setelah itu nanti kita tergantung kita mau dibuat apa, itu bubuk sama lemak. Itu yang awal. Setelah itu kan nanti bisa dibuat seperti permen, bisa dibuat seperti minum-minuman, dibuat seperti untuk adonan kue, semua kue yang bisa diadui dengan coklat. Lalu Keok adalah salah satu unit usaha BUMDes menjual makanan dan minuman yang dipasarkan melalui jalur online. Keok adalah produk makanan geprek yang diproduksi Bapak Heru sendiri selaku Ketua BUMDes. Walaupun belum memiliki outlet resmi, namun Keok sudah banyak peminatnya. Terbukti dalam 1 hari bisa menghasilkan penjualan sekitar 60 porsi makanan.
saya akan menyampaikan harapan saya selaku kepala desa dan harapan kami semua selaku pemerintahan desa. Jadi berkaitan dengan BUMDes ini memang besar harapan kami selaku penanggung jawab atau pelaksana amanah yang ada di Desa Mbeta ini untuk bisa memberikan memberikan suatu bentuk atau wadah di dalam desa ini untuk bisa dijadikan tempat pengembangan khususnya untuk masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Itu harapan kita ke depan terkait dengan BUMDes. Makanya dengan itu, dengan terbentuknya BUMDes ini, kita berharap dan harapan besar itu bisa kita kembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi desa. Saat ini apa yang ada atau apa yang menjadi potensi desa, kita berharap bisa dikembangkan melalui BUMDes. Entah itu dari cara persiapannya, ya, dari persiapannya, pelaksanaannya, dan hasil daripada itu mungkin nanti bisa kita juga sampaikan atau bisa kita pamerkan juga di badan usaha milik desa ini. Jadi namanya badan usaha milik desa ini adalah badan usaha milik desa yang mana di situ dijadikan tempat atau lembaga atau wadah bagi seluruh kegiatan potensi perekonomian yang ada di Desa Mbeta. Harapan saya seperti itu, karena mengingat desa kita adalah mayoritas pertanian.